keluarga Pak Valentin mungkin bisa membagi sharing atau perhatian atau kabar syukur mereka pada hari ini. Tanahkan satu pujian dulu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya, boleh segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Yesus. Dan juga para mungkin juga siapa yang berulang tahun. Aku aja yang ngakuin. Oke, boleh silakan. Ada temen. Ya, ada dia. Ya, selamat sore, shalom. Shalom semua. Amin. Ya. Pertama-tama saya berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena semua ini karena Dia, bukan karena siapa-siapa. Meskipun yang menjadi alatnya pasti seseorang, agar kita bisa saling berkumpul di sini kan, itu aku percaya bukan suatu kebetulan, saudara-saudara, tapi itu udah emang Tuhan Yesus yang berkehendak. Seperti kita pada saat menjadi orang kudus tuh bukan kita yang mau sebenarnya kan, tapi kita dipilih Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang berkehendak. Akhirnya kita mau lari kemana, seperti istriku jadi
comot juga sama Tuhan kan, mau lari kemana dia gitu kan, dia bisa lari kemana-mana, tapi kalau Tuhan comot ya dia udah berserah gitu. Jadi saya di sini sedikit cerita kenapa bisa sampai di titik ini, itu penuh perjuangan sebenarnya. Saksi yang sedikit. Jadi dulu mungkin Pak Charles juga tahu awal aku ketemu beliau, Pak Pendeta, waktu itu di Mall Arion. Ingat banget aku sama ibu ya Pak? Apa Pak Charles sendiri ya? Pak Charles sendiri pertama kali itu. Jadi waktu itu aku mengenali seorang perempuan ke Pak Charles, yaitu Ibu Farah. Waktu itu masih jadi pacar. Ya, jadi calon sekarang mantan pacar berarti kan. Nah, ketemu Pak Charles. Ya, tapi bukan mantan istri, masih istri. Kalau Pak Charles Selamanya. Juga pacar juga ya. Waktu itu kita ketemu tuh malah ujung-ujungnya debat Alkitab juga Pak ya, sedikit ya Pak ya. Jadi itu awal permulaan hidup di kehidupan aku pribadi gitu. Dari situ awal permulaan. Singkat cerita, kita berkeluarga, punya anak pertama itu bukan suatu hal yang gampang. Nanti kalau yang udah nikah mungkin rasain nih, mungkin si saudari kita nih yang baru menikah tadi bisa mengalami masalahnya sendiri kan. Jadi itu jatuh bangun. Mungkin ada beberapa yang saksi kayak mamaku ini saksi hidup. Jadi yang aku ingat tuh dari almarhum papaku tuh cuma satu. Istriku sayang banget sama dia. Dulu tuh masalah ekonomi tuh kita bertahan. Sempet mau cerai tapi kita bertahan. Karena aku tuh kalau ingat ayah itu tuh aku tuh sedih karena baru sampai saat ini baru aku yang bisa ngasih sesuatu. Jadi aku tuh kayak ada yang kurang gitu. Waktu itu motivasi aku tuh aku pengen bahagiain kedua orang tua aku gitu. Pada saat aku di level kayak gini, tapi hanya ibuku aja yang ngerasain, tapi ayahku belum. Itu ya. Tapi aku bersyukur mungkin itu bukan karena aku dari Tuhan, aku ya Tuhan. Cuman ya kita hanya bisa mengenang aja. Aku tuh hanya bisa mengenang kalau papaku tuh dulu ngasih amanah, ngasih nasihat tuh. Ya aku jadi orang gitu. Jujur aja waktu aku tuh pindah kerja tuh pernah Grab, pernah jadi tukang parkir, pernah jadi Grab, pernah. Tapi karena ikut omongan papaku, kalau aku percaya dia selalu berdoa. Kalau pasti kata dia, pasti. Dia udah doain pasti. Itu aja yang aku pegang sih, pastinya itu. Ternyata karena kan aku kalau udah di titik nyaman mau pindah ke tempat yang lain pasti kan ada keraguan. Kita udah nyaman sama kerjaan, meskipun gajinya pas-pasan, pada saat mau pindah itu kan kita ragu apakah ini jalannya atau bukan gitu. Tapi kalau ngomong lagi balikin ke istriku, ke mamaku, ke papaku, aku bilang aku ditawarin sama temen. Nah salah satunya teman baikku yang nawarin aku tuh ini istrinya. Dia lagi di Malaysia. Ini istrinya yang narik aku kerja di tempat sekarang tuh dia. Nah kita dulu tempat kerja kita dulu di BRI bareng. Dia udah sering bekerja sama aku, dia udah tahu gimana aku kerjanya. Makanya pas aku tahu dia keluar, aku tanya kenapa, terus dia nawarin, aku ditarik lah sama dia. Nah ini istrinya, kebetulan dia nggak bisa datang, jadi istrinya yang datang aja.
Nah, singkat cerita, aku tuh megang kata-kata ayahku itu. Jadi padahal aku nggak tahu, ya udah aku ambil aja. Jadi pertama modal nekat sama modal percaya, itu yang aku pakai. Percaya kalau meskipun aku salah jalan, tapi aku punya Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan nggak mungkin lah kasih kita nggak bisa gitu di luar kemampuan kita gitu. Aku akhirnya bisa punya rumah, bisa mobil kelar, kreditnya. Dari tadinya kita masih timpang sama orang tua, kita mulai pindah ke Cempaka Putih, ngontrak. Itu pada saat punya Melvin, kita ngontrak. Terus kita satu petak kamar mandi dalam, tapi itu masih lebih besar ini. Jadi kita di situ anak semakin besar, ditawarin kerjaan. Tiba-tiba entah jalannya Tuhan, tiba-tiba ada yang nawarin aku lewat WhatsApp masuk tawaran interview. Entah dari mana dapat nomor aku, tiba-tiba masuk tawaran interview kerja di BRI. Aku coba aja modal nekat. Coba aku tanya dia, tanya mama, tanya bapak, ambil. Udah kita jalanin, dan itu drama juga di situ. Ada dramanya juga, maksudnya sempat nggak yakin lolos karena ngisi psikotesnya nggak lengkap. Tapi pada saat udah offline aku tinggalin proses psikotesnya, tiba-tiba ditelepon lagi suruh ngulang tesnya karena sistemnya nggak kebaca, error. Jadi aku masih itu di Cempaka Putih online, aku ke Priuk langsung balik buru-buru. Aku minta waktu itu, ingat banget hari Jumat, hujan pula, jadi aku ngepot dari Priuk. Aku tes lagi, akhirnya keisi banyak. Terus pada saat medical check up juga, kita dites di di daerah Santa, ada klinik di situ. Aku disuruh buka baju, jadi telanjang setengah, tes. Kebetulan aku ada tato kan, tadinya nggak lolos itu harusnya. Jadi dokternya itu nulis, aku nggak tulis tatonya ya. Nah itu aku nggak tahu itu jalannya Tuhan mungkin. Nah terus pada saat aku kalian nggak ditulis tatonya, iya. Terus terakhir dia ngasih surat rekomendasinya, katanya Tuhan berkati ya. Aku langsung, wah ini Kristen nih dokternya gitu. Langsung aku balik lagi, God bless you tuh gitu, makasih dok gitu. Jadi lolos tuh proses masuk BRI. Jadi itu semua tuh kayak jalannya tuh dipermudah gitu. Itu entah dari mana itu, yang tadinya aku nggak yakin lolos dipermudah terus. Setahun aja di BRI, setelah setahun di BRI akhirnya ke BI. Aku ke BI di perusahaan asing kan. Kebetulan di sini kalau ada yang pakai aplikasi BI Fast, transfer antar bank, nah itu di belakang layarnya kita timnya. Jadi itu singkat cerita kenapa aku sampai di titik ini. Itu semua berkat orang-orang yang hebat di balik Tuhan ya. Di balik Tuhan itu ada orang-orang yang hebat seperti mamaku, papaku, istriku, saudara-saudaraku, omku juga. Aku suka curhat sama omku kalau ada sesuatu, minta nasihat dia gimana nih, gini. Lewat telepon aja meskipun nggak ketemu. Telepon. Kakakku juga aku suka WhatsApp. Kalau mamaku kayak kemarin lagi sakit, tiba-tiba pingsan kan aku WhatsApp dia, pada pingsan gitu. Ya jadi semua tuh intinya tuh jalannya Tuhan Pak. Aku bisa sampai di titik ini, itu kesaksian singkat. Kalau kesaksian yang lebih hebat lagi istriku, dia ikut masuk itu bukan karena aku, tapi karena dia punya pengalaman sendiri sama Tuhan Yesus. Melvin pun juga begitu. Melvin itu dia juga awalnya dari anak yang tantrum, maksudnya kalau ngambek tuh inilah. Tapi pas adanya muncul, kita kasih pengertian, lama-lama dia mulai hebat gitu. Dan dia termasuk anak pinter. Kenapa aku bilang anak pinter? Aku nggak pernah ngajarin dia bahasa Inggris, tiba-tiba dia ngomong bahasa Inggris. Mungkin karena nonton YouTube atau apa.
Dan ngomong bahasa Inggrisnya dialog nyambung. Jadi I'm hungry. Oh, you want to eat gitu. Yes, daddy gitu. Dia nyambung gitu ngomong bahasa Inggris. Aku nggak tahu itu kepintarannya dari mana, yang aku yakin cuma kepintarannya dari Tuhan. Karena nggak ada yang ngajarin dia. Ya baru sekolah juga baru hitungan bulan. Dia baru sekolah, belum ada setahun. Jadi entah dari mana dia pintar, aku juga nggak tahu. Aku dari Tuhan kali, ngajarin lewat YouTube. Karena sekarang kan pintar-pintar. Jadi gitu Pak, sedikit cerita aku kenapa aku sampai level ini. Itu ada orang-orang yang hebat selain Tuhan Yesus yang hebat. Itu sih Pak. Terima kasih. Luar biasa kesaksian Bapak kita Pak Franky yang sangat istimewa atas penting dalam setiap perjalanan pekerjaan, baik juga dalam keluarga tentunya. Semoga dikasih kemurahan Tuhan, dia selalu menikmati anugerah yang luar biasa. Baik puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dan kita akan masuk kepada firman Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat kasih kita berbersih. Salam semuanya. Salam. Sore Tuhan. Ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, di mana keluarga Bapak Franklin, Ibu Farah dan kedua anak mereka menjamu kami, mengundang kami ke tempat ini untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka. Dan kami pun masing-masing semua di sini sudah merasakan kemurahan hati Tuhan. Karena itu kami bersama-sama bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga.
hanya Engkau yang kami tinggikan, yang kami muliakan, karena seluruh apa yang ada pada kami itu semata-mata bersumber daripada-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber berkat bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami, dan kepadamu-lah kami bersandar selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena ada firman-Mu yang selalu menuntun, menerangi hati dan pikiran kami di saat apapun yang kami hadapi. Di dalam hidup kami ini, kami percaya semuanya ini di dalam rencana kemurahan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di nama Tuhan. Ya, di nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk Pak Franklin, terima kasih Bu Farah, dan juga Melvin dan Grace. Dan akhirnya kita juga sampai di sini ya, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah sering ke arah di situ ada tempat budaya perkampungan, ya situ Babakan. Tapi ke arah sini baru kali ini. Dan luar biasa, di sini tempatnya sejuk ya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, terima kasih juga Pak Franklin sudah memberikan kesaksian tadi bagaimana Tuhan memproses kehidupannya, dan sangat luar biasa kita bisa sore ini akhirnya kita bisa melihat mereka begitu disokong oleh Tuhan. Amin. Dan diberikan mereka kekuatan, diberikan kesehatan yang baik, dan terutama diberikan hikmat sehingga bisa menjalani kehidupan dengan penuh ketekunan. Intinya itu yang saya lihat tadi, ya. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, semua kita ini pasti ada cara Tuhan untuk membawa kita kepada yang terbaik yang telah disediakan kepadanya daripada Tuhan, ya. Yang membedakan adalah setiap orang ada yang begitu menyadari, ada juga yang hanya kurang menyadari. Tapi Bapak Ibu Saudara, sore hari ini tentu ada firman Tuhan yang sangat membuat clear, membuat jelas bagaimana kita mengikuti rencana Tuhan. Ya. Kalau banyak orang di dunia ini masih bingung seperti apa panggilan Tuhan kepadanya dan bagaimana mengikuti kehendak Tuhan, mari ya dengarkan firman Tuhan, itu pasti clear, jelas, tidak ngambang, tidak ragu-ragu, dan tidak ada yang abu-abu, ya. Karena firman Tuhan begitu tajam, dikatakan seperti pedang bermata dua, ya kan? Jadi itu benar-benar bisa membuka jalan pikiran kita untuk mengerti seperti apa Tuhan menuntun kehidupan kita ke arah yang Dia kehendaki, sehingga kita mengerti, oh iya, berarti ini jalan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan orang di sekitar kita, tapi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu yang sangat penting, ya. Nah, karena itu saya juga mengajak kita, tidak lama waktu saya menyampaikan firman Tuhan, tapi saya mohon sedikit konsentrasi, ya. Begitu ya. Pesan Tuhan. Amin. Ya, amin ya. Oke. Saya akan membacakan untuk kita pada sore hari ini adalah yaitu bagaimana kita selalu bisa mendasarkan ucapan syukur kita di atas kekuatan yang besar dalam hidup kita. Bagaimana kita mendasarkan alasan kita di atas nilai yang terbesar dalam hidup kita dan tidak akan bisa digoyahkan apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, saya bacakan pertama satu firman Tuhan. Mungkin ini sudah sering kita dengar, tetapi sore hari ini saya percaya ini akan meneguhkan hati kita untuk melihat betapa luar biasanya Tuhan membawa kita kepada seluruh rencananya yang terbaik.
Ya. Saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16, 17, 18. Demikian firman Tuhan. Ya, kalau ada yang membawa gadget smartphone atau bawa Alkitab boleh dibaca. Ya, ayat 16, 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. Ini pendek-pendek ayatnya tapi maknanya sangat dalam. Ya, 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ya. Ini masih banyak orang yang bingung. Bagaimana mengucap syukur di dalam segala hal? Kalau misalnya beras nggak ada di rumah, kalau misalnya kontrakan belum dibayar, ya kan? Kalau sudah dapat rumah sih ya mungkin listrik lebih ini ya, lebih plong ya. Kalau misalnya setiap bulan harus bayar, tidak apa-apa. Tapi Alkitab mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tersumbat pemikirannya atau pemahamannya dan tidak bisa firman ini diterapkan dalam kehidupannya karena maksudnya firman ini memang tidak dipahami, kurang dipahami. Ya, paling kalau firman ini dimengerti pada saat-saat sukses gitu. Ya, mengucap syukur senantiasa karena apa? Saya sudah berhasil. Bapak Ibu Saudara tidak demikian. Ya. Karena di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Apa itu dalam segala hal? Segala hal apa? Tidak mungkin kalau kita mencuri lalu kita mengucap syukur, ya tidak mungkin. Ya kan? Walaupun banyak misalnya ada rampokan, kemudian banyak kita rampok nih. Ayo kita mengucap syukur. Tidak mungkin itu yang dimaksud di sini. Saudara, dalam segala hal di sini ada makna. Ada satu pengertian yang harus masuk dan yang harus ditangkap oleh kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ini pasti bukan hal-hal yang dapat berubah dasarnya. Kalau kita mengucap syukur di dalam hal-hal yang bisa berubah-ubah, wah besok bisa hilang tuh. Hari ini bisa kelihatan, besok bisa tidak kelihatan. Ya kan? Karena apa? Karena di dalam kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, selalu terjadi perubahan. Ya kan? Hari ini kita ada sore, sebentar lagi tidak bisa ditahan. Pasti apa? Akan berubah. Bapak Ibu Saudara. Jadi itu artinya, kalau kita ingin tahu landasan apa kita dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, itu pasti berbicara sesuatu yang stabil, yang bukan dipandangan oleh mata kita sendiri. Tapi itu pasti yang bisa dimengerti oleh isi hati kita dan isi pikiran kita. Amin. Inilah yang penting kita lihat. Kenapa firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sehingga kalau kita mengerti dasar mengucap syukur dalam segala hal ini, semuanya include, itu ada di dalam. Amin. Apapun yang kita alami. Ya. Jadi kalau saya ingin menjelaskan apa tadi kesaksian daripada Pak Franklin itu termasuk di dalam apa yang mau saya jelaskan ini. Ada di dalamnya. Amin. Kita pun semua ada di dalamnya. Karena ini adalah sesuatu yang besar. Ini adalah sesuatu yang luas. Ini adalah sesuatu yang dalam. Ini adalah sesuatu yang tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan bahasa kita sendiri. Tapi bisa digambarkan dengan bahasanya Tuhan. Yaitu Alkitab. Amin. Ya, kalau saudara bisa tahu itu, maka mengertilah kita. Oh iya. Apa artinya mengucap syukur dalam segala hal? Saudara, ini pasti sesuatu yang tidak bisa hilang. Karena kalau kita mengucap syukur untuk sesuatu yang bisa hilang, belum tentu berarti besok kita mengucap syukur, karena itu bisa hilang. Ya kan? Saudaraku, jadi apa? Apa dasar kita untuk
mengucap syukur dalam segala. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Franklin, sudah disampaikan liku-liku daripada kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti orang yang berjuang itu, saudaraku, pastilah dia mengalami banyak rintangan juga. Kalau orang yang tidak berjuang, berarti nggak ada rintangannya. Apa rintangannya? Karena semua akan loss begitu saja. Tidak ada sesuatu yang bisa dilihat untuk bisa membuat dia berpikir keras. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tanya, mengapa kita bisa dimampukan? Kan itu pertanyaannya. Kenapa saya bisa dimampukan untuk bisa melewati semua ujian dan pencobaan, dan kalau bisa disebut happy ending, berakhir dengan sukacita. Kenapa bisa begitu, saudara? Ya, nah, saya mengajak kita untuk melihat tentang rumah. Nah, karena sore ini kita mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada keluarga Bapak Franklin yaitu rumah yang baru, ya, yang kita bersyukur di sini, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, karena itu saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita suatu berkat yang terbesar dalam hidup kita, sehingga semua yang kita peroleh dan apa yang akan kita peroleh di hari yang akan datang include di dalam ini. Maka kita harus memahami ini, ya, memahami hal yang satu ini, saudara, ya, supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saya membaca dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Ayatnya yang pertama saya bacakan untuk kita semua. Dikatakan begini, 2 Korintus pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di mana? Di sorga bagi kita. Amin. Suatu tempat kediaman yang apa? Yang kekal. Amin. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai apa? Sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Ulang sekali lagi. Tetapi Allah lah yang justru apa? Mempersiapkan kita untuk semua hal itu dan mengaruniakan kepada kita apa? Roh sebagai apa? Sebagai jaminan atau garansi dari segala sesuatu yang disediakan oleh Allah bagi kita. Amin. Apa Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Tentu saja, apalagi hidup di Jakarta ini, Bapak Ibu Saudara, ya, apalagi hidup di Jakarta ini tidak gampang untuk mendapatkan rumah, ya. Untuk beli tanah aja susah, mahal gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di daerah kami di sana, di daerah daerah Ciracas Kelapa Dua Wetan sana, kalau orang punya uang 500 juta, 600 juta gitu ya, tidak bisa masuk mobil, itu dari gang kecil gitu. Padahal untuk mencari uang 500 juta, 600 juta itu, ya, Bapak Ibu Saudara, itu harus bagaimana supaya bisa mendapatkan uang itu. Betul ya? Bagaimana caranya? Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita
harus selalu pasrah kepada firman Tuhan. Amin. Dan kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan ini kita tidak menjadi orang yang putus asa atau orang yang menjadi pemberontak karena keinginannya tidak tercapai. Banyak kan orang seperti itu kan? Menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarga. Ya kan? Bahkan ada lagu mengatakan, mengapa aku harus lahir ke dunia ini? Kawat. Ya kan, dia menyesali kenapa dia lahir ke dunia ini. Karena apa? Karena dia tidak bisa melihat rencana Tuhan bagi hidupnya. Amin. Tapi kalau saudara tahu rencana Tuhan bagi kehidupan saudara menurut Alkitab, ya firman Tuhan, maka saudara pasti akan selalu seperti pujian yang mengatakan, indah rencanamu Tuhan. Amin. Iya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Tetapi mengapa kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Bukan hanya dalam segala hal, dalam segala situasi. Ya, dalam segala keadaan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa kita mengucap syukur? Karena kita pasti dimampukan oleh Tuhan melakukannya apabila kita mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya, karena kebanyakan orang tidak tahu apa yang disediakan Tuhan baginya. Sehingga dia hanya melihat apa yang bersifat sementara saja, tetapi dia tidak melihat yang sementara ini include di dalam hal yang bersifat abadi. Apa itu saudara? Ya, bisa dipahami? Hal yang dia sediakan oleh Tuhan bagi kita adalah sesuatu yang melebihi daripada apa yang kita lihat di dunia ini. Tubuh kita ini saja, saudara, bagaimanapun kita merawatnya sebaik-baiknya, suatu saat juga akan mengalami penuaan, dan mengalami penurunan, dan mengalami kemerosotan. Bagaimanapun, dokter sekalipun, ahli sekalipun, dia pasti mengalami kemerosotan. Tetapi saudara-saudaraku, ya, kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oh kita ini sudah memiliki suatu kediaman yang abadi, kediaman yang kekal, di mana kita diberikan rumah, ya, oleh Bapa di surga. Karena apa? Sekali lagi tadi, semua orang menginginkan rumah kan? Benar saudara? Wow. Bayangkan kalau misalnya pemerintah bilang akan diberikan rumah kepada kita gratis semuanya. Bagaimana? Oh, luar biasa. Berarti saya tidak jadi pulang kampung. Karena apa? Saya punya rumah di Jakarta. Gitu kan? Yang tadinya udah mikir-mikir, susah banget di Jakarta ini beli rumah. Ya kan, di kampung tanah bapak saya, tanah ibu saya masih bisa gratis, mau dibangun berapa, 300 meter, 400 meter, bikin rumah di situ tidak apa-apa, masih bisa dikasih gratis. Di sini susah sekali. Saudara yang dikasih itu problem. Soal perumahan itu juga problem, masalah saudara-saudara, ya kan? Masalah. Ada rumah yang tempat tinggal yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Saudaraku, semuanya itu pasti ada di dalam dunia ini. Ya. Tapi saudaraku, kalau saudara dan saya ingin mengucap syukur di dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, saudara harus melihat hal yang lebih besar daripada semuanya apa yang ada kita lihat. Yaitu apa? Apa dikatakan tadi? Karena kami tahu. Saudara? Problemnya tadi di mana? Karena orang tidak tahu. Kalau orang tidak tahu, betapa mengerikan, ya kan? Syukur kalau pada akhirnya tahu. Kalau tidak tahu selamanya, wow. Ambil contoh misalnya, dikasih tadi Google Map ke sini. Tidak apa-apa, mutar dulu ke sana, tapi akhirnya tahu kan? Tapi kalau misalnya akhirnya tidak tahu, udah di mana mereka? Balik lagi. Sedih sekali orang yang tidak tahu, saudaraku. Makanya dikatakan di sini, karena itu kami tahu. Ya, dari mana saudara tahu? Dari Alkitab firman Tuhan, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, dibongkar. Oh, dibongkar juga ya? Iya, saudara-saudara. Karena memang di dunia ini tidak ada yang abadi. Itu tadi yang diceritakan oleh Bapak Bang tadi. Aku bercita-cita dulu, kalau bisa, ya, rezekiku sudah bisa tepat waktunya menyenangkan hati orang tuaku. Iya, memang anak yang baik pasti seperti itu berpikirnya.
bagaimana menyenangkan hati orang tua. Tapi dalam hal lain juga pasti sudah dilakukannya kepada orang tuanya oleh Pak Franklin. Tetapi maksudnya adalah seandainya ayahku masih hidup, pasti kami dalam kebersamaan ini merasakan bagaimana sukacita sore hari ini. Itu kan maksudnya, Pak. Bukan berarti belum pernah dibuat oleh sesuatu yang baik pada orang tuanya, tidak, karena masih sempat juga merawat, bawa ke rumah sakit, ya kan, sering juga ibadah sama-sama, ya kan, kita sudah lihat, ya, almarhum Bapak Sekitu, walaupun di kursi roda, kan gitu ya, siapa yang masih ingat, walaupun di kursi roda dari Tanjung Priok, kalau kita gabungan ke Cibubur itu apa? Harus ikut. Ya. Tempat ibadah kita di lantai 2, tapi dia di bawah saja. Tapi judulnya adalah dia ingin dengar firman Tuhan. Amin. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Tapi saudara-saudaraku, karena kemahnya sudah dibongkar. Kemah yang mana? Nih. Pasti juga akan berakhir juga, akan pergi juga. Ya. Bahkan semewah apapun yang mau kita bangun di dunia ini, suatu saat itu akan berakhir juga. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah dikaruniakan sesuatu yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah, karena dikatakan, karena kalau kemah ya yang kediaman kita di bumi ini dibongkar, apa dikatakan? Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman kita bagi kita di mana? Di sorga. Amin. Tempat kediaman yaitu rumah. Suatu tempat apa? Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Haleluya. Aku mau itu. Aku suka itu, Bapak Ibu Saudara. Lebih suka aku tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia daripada yang dibuat oleh tangan manusia. Aku juga bersyukur. Kediamanku, aku juga punya rumah, saya juga bersyukur. Saudara-saudara, ya, bukan hanya saya punya rumah, rumahku malah tempat ibadah. Jarang-jarang orang rumahnya menjadi rumah ibadah. Aku lebih bersyukur karena apa? Setiap hari, setiap minggu di rumahku selalu terdengar firman Tuhan. Saudara-saudara, ya, aku sangat bersuka cita karena apa? Karena aku memiliki kediaman yang tetap di sini yang disebut dengan rumah. Aku tidak pindah-pindah lagi. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun, ya, bagaimanapun, kalau kita mau melihat rencana Tuhan yang terindah adalah bahwa Dia sudah menyiapkan rumah yang jauh lebih indah daripada rumahku yang ada sekarang ini. Amin. Karena itu, aku berterima kasih dengan rumahku. Tetapi saudara-saudaraku, aku jauh lebih berterima kasih dengan rumahku yang ada di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang membuat kita bisa mengerti bahwa di dalam dunia yang terbatas ini, kita tetap dipimpin oleh Tuhan untuk melihat rencana yang jauh lebih besar di depan sana. Amin. Itu yang membuat saudara dan saya tetap semangat. Menembus semua, melewati semua sekat-sekat, melewati segala kerasnya kehidupan, melewati keraguan, ya saudara-saudaraku, menjernihkan pikiran, ya, mengasah kesetiaan, saudara-saudaraku, ya, bertempur di dalam jiwa dan raga kita untuk kita selalu meletakkan tekad kita bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang Paulus katakan tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Ya, kalau apa yang kudapat di dunia ini itu mempunyai kelebihan, terima kasih Tuhanku. Amin. Amin. Tapi kalau suatu saat pun aku mungkin belum mencapai yang kuinginkan, yang kucita-citakan, menurut apa yang kurindukan, aku tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena aku tahu lebih daripada itu, aku sudah tahu di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, itulah mengapa kita
selalu bersyukur dalam segala hal, karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita semuanya, ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita, saudaraku? Saya jangan jawab kepada saya, oh saya diberikan kesehatan. Oh tidak, saudara tidak usah menyembah Yesus, pasti saudara juga bisa sehat. Dijamin, saudara. Nggak usah sembah Yesus, saudara bisa sehat. Rezeki, nggak usah juga menyembah Yesus, saudara bisa banyak rezeki. Memang saudara berpikir rezeki orang Kristen yang lebih banyak dari orang yang tidak Kristen? Saya kasih tahu sama saudara, orang yang bertumbuh di dalam kebenaran Kristus tidak boleh berpikir lagi di bawah rata-rata. Tidak, berpikir di bawah rata-rata. Harus berpikir yang di atas. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, Rasul Paulus mengatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Itu adalah suatu, saudaraku, merupakan standar yang tinggi, yang tidak bisa diremehkan oleh hal-hal yang sederhana. Tapi itu adalah perkara yang besar. Amin? Ya. Sekalipun mungkin orang merugikan saudara di dunia ini, bukan saudara yang salah, tapi orang lain melakukan kerugian, saudara tetap bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena di balik semuanya itu ada Tuhan yang berperkara dengan kita. Saudaraku, ya. Kenapa saudaraku? Karena kasih Kristus telah dicurahkan kepada kita. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya untuk apa saudaraku? Menebus semua dosa kita. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Masih banyak, apalagi orang Kristen sekarang ini, masih banyak yang belum tahu semua dosanya sudah dihapus oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia ketakutan, kekhawatiran, itu yang mendominasi, ya kan? Kegamangan dan macam-macam hal, karena dia masih dikendalikan oleh pikiran yang duniawi. Tapi tadi dikatakan justru Allah mempersiapkan kita untuk hal-hal itu. Hal-hal apa? Hal-hal untuk menghadapi tantangan di dunia ini, karena Roh Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Sebagai apa tadi? Masih ingat? Dikatakan apa? Hah, saudaraku? Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal-hal itu dengan mengaruniakan Roh-Nya, Roh Kudus kepada kita sebagai apa? Sebagai jaminan apa? Segala sesuatu yang disediakan oleh Allah bagi kita. Amin. Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah saudara, Lukas 10 ayat 20 mengatakan, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Amin. Ya, saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang disaksikan oleh Pak Franklin tadi, saya juga pernah mengalami itu. Ya bagian mana? Bagian ini. Saya bertahun-tahun kontrak bahwa pindah anak-anak semua barang-barang, ya saudaraku, pada rusak, ya karena dipindah ke sana. Bulan berikutnya pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana dan seterusnya. Dan saya pernah bilang sama istri saya, kayaknya kita nggak ada tempat dah di Jakarta ini, iya kan? Sudah saatnya kita mulai berpikir hijrah untuk kembali ke laptop. Ya ini istri saya nih, iya Pak, pernah saya bilang begitu. Kayaknya kita harus kembali ke laptop nih, iya kan? Masa 7 kali kita pindah-pindah terus kontrak. Pindah sana, pindah situ, bermacam-macam lingkungan, harus beradaptasi lagi di sini dan di situ. Harus begini, ada yang lingkungan yang baik, ada juga yang kurang baik. Kayaknya kita ini nggak bisa. Kita mulai berpikir, berencana kembali ke laptop. Bapak ini saudara, itu pikiran saya. Pikiran saya itu. Rencana manusia bukan rencana Tuhan, amin. Tapi akhirnya saudaraku, ya. Sama seperti yang disampaikan Pak Franklin tadi. Memang Tuhan mempersiapkan kita untuk, ya, saudara, untuk kita menyambut apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan mau bagi kita, sehingga kita bisa melihat dan mengerti, oh iya ya, pikiran saya masih kecil ya dibanding pikiran Tuhan, amin. Iya ya, kalau begitu saya harus terus
Saya harus terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran supaya saya bisa melihat pikiran Kristus yang tanpa batas yang sangat luar biasa itu. Sehingga apapun yang saya jalani, yang saya alami dalam kehidupan ini, saya selalu dikontrol, dikendalikan oleh rencana Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena banyak juga orang yang akhirnya sebelumnya dia berdoa, Tuhan berikanlah ini, kalau Tuhan berikanlah ini dan itu bagi, dan seterusnya. Setelah Tuhan memberikan itu, apa saudaraku? Ya, itu yang disebut dengan, ada juga orang yang seperti jadi lupa diri. Lupa diri saudaraku. Bagaimana dengan lupa diri? Ya, dia lupa Tuhan, lupa juga istrinya, pura-pura lupa. Bukan lupa sih, pura-pura lupa. Lupa pada keluarganya, lupa pada gereja, lupa pada lingkungan. Dan akhirnya sampai dia dilupakan orang. Karena sudah nggak ada lagi gunanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan terhadap pencobaan dalam kehidupan ini tidak ada yang kebal. Saudara, tidak ada yang kebal di sini. Hanya satu-satu yang bisa memampukan kita adalah apa itu? Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Iya. Kalau hidup dalam kasih karunia Tuhan, saudaraku, bagaimanapun, seperti apapun, Tuhan pasti membawa kita kepada seluruh rencananya yang terindah. Bukan lip service, bukan hanya teori, tapi itu adalah fakta. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. 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 Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya juga mengajak kita terus doakan Pak Franklin. Amin. Ini masih sedikit yang disiapkan oleh Tuhan menurut firman Tuhan, kan, bukan menurut saya. Saya tidak tahu bagaimana masa depan Pak Franklin, tapi Tuhan tahu, kan. Ya, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Pak Franklin itu masih belum seluruhnya. Amin. Karena kita dipanggil kepada yang lebih. Amin. Nah, itu. Ya. Itulah sebabnya. Hanya karena dikatakan apa? Paulus katakan, aku ada sebagaimana aku ada, tetapi semuanya adalah karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Paulus katakan, aku bekerja keras, tapi bukan aku. Paham saudara maksudnya di situ? Ketika kita menjadi orang yang berhasil, jangan pernah menjadi sombong diri. Amin. Karena tidak ada gunanya. Tetaplah, kata orang seperti apa? Seperti padi. Semakin Istrinya juga begitu, semakin tunduk pada suaminya. Amin. Amin. Bukan berarti di rumah tunduk terus, tapi maksudnya semakin apa? Semakin berisi kuat di dalam kebersamaannya. Amin. Ya. Jadi saudaraku, dan suaminya juga makin mengasihi istrinya. Karena rumah yang sesungguhnya bukanlah tembok-tembok rumah kita yang sesungguhnya. Rumah tangga itu adalah yang dua menjadi satu di dalam pemikiran dan rencana dan kehendak. Kalau itu terus ada, percayalah saudaraku, ya. Kita terus doakan Pak Franklin, Ibu Farah, kedua anak mereka, anak-anak sehat semua, bertumbuh. Amin. Betul itu tadi, anak ini memang ada kelebihannya, dan itu tiba-tiba. Saya juga akui itu sejak mengenal Melvin ini. Selalu ada surprise tiba-tiba yang ditunjukkan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, tidak bisa saya ceritakan semuanya di sini. Ya Bu ya. Ya. Dan saya selalu mengamati. Oh iya ya, Melvin ini apa itu? Selalu ada di luar dugaan gitu. Ya kan? Nah, walaupun kita awalnya nggak terlalu memperhatikan, tapi suatu saat dia akan ngomong sesuatu yang membuat kita kaget. Puji Tuhan. Jadi bagaimana orang tuanya untuk terus memberikan kasih sayang kepada kedua anak ini. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya. Jadi mari berpikirlah seperti yang Tuhan Allah kehendaki, maka saudara dan saya semuanya akan selalu sanggup bersyukur di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Bapa, jikalau Engkau memberikan kami tempat yang
aman, yang nyaman di dunia ini. Tapi Bapa di surga, ini semua tercakup di dalam hal yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib bagi kami. Engkau telah mati di atas kayu salib, dan darah-Mu telah tercurah dan mengampuni segala dosa kami, sehingga kami memiliki suatu jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Dan di dalam hidup yang kekal inilah kami bergerak dan menjalani kehidupan kami yang sementara ini, dan semuanya dituntun oleh Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kami, karena Engkaulah mempersiapkan kami untuk menerima seluruh yang terbaik berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami tetap semangat dan terus bergembira dan bahagia dan mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita rencanakan 1 jam lagi.